Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama Uskarisma dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 3, pembelajaran 1-6. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Yang pertama, kita akan mempelajari perubahan wujud benda menyublim, dan yang kedua adalah mengkristal. Apa saja ya pengertian dari masing-masing perubahan wujud tersebut? Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat ke gas, sedangkan mengkristal adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Contoh peristiwa menyublim. Kamper berbentuk padat dan menyublim menjadi gas. Kamper biasa disebut dengan kapur barus. Kamper berbentuk padat. Jika dibiarkan di tempat terbuka, maka kampernya akan menyublim menjadi gas. Jadi kampernya bukan hilang ya, tetapi menyublim menjadi gas. Dan yang kedua adalah contoh peristiwa mengkristal. Contohnya, peristiwa pembentukan garam dari uap air. Dan yang kedua, peristiwa pembentukan kristal es dari uap air. Salju juga peristiwa mengkristal. Teman-teman, lihat gambar itu. Di atas meja makan ada satu gelas es teh. Adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es adalah peristiwa mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Ada dua contoh yang Us berikan dalam peristiwa mengembun. Yang pertama adalah es teh. Adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es. Dan yang kedua adalah embun di pagi hari. Perubahan wujud benda dalam mata pelajaran IPA sudah selesai kita bahas. Sekarang kita beralih ke pembelajaran SBDP. Hasil karya seni rupa telah menjadi bagian dari peradaban manusia. Keindahan karya-karya seni rupa terdapat pada bentuk dan warnanya. Dengan mengenal berbagai bentuk karya seni rupa, kamu dapat merasakan keindahannya dengan baik. Ada 3 seni rupa daerah Indonesia. Yang pertama adalah seni lukis, 2 dimensi. Pengertiannya, hasil curahan cipta rasa subjek penciptaan dengan menggunakan media karya yang berupa garis, bidang, warna, tekstur, volume, dan ruang dalam bidang 2 dimensi. Contohnya, seni lukis kamasan dari Bali. Yang kedua, ada seni patung 3 dimensi. Karya seni yang memiliki plastisitas atau tonjolan, lekukan, dan rongga. Contohnya adalah seni rupa patung suku Asmat. Dan yang ketiga, seni kriya 3 dimensi. Merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu batik, tenun, ukiran, dan lain-lain.
Selanjutnya, kita akan membahas peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945 adalah hari terakhir sidang BPUPKI. Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI, termasuk pembukaan UUD 1945. Di dalam pembukaan UUD 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat, yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, pembelajaran tematik tema 7 sudah selesai. Untuk tugas hari ini, silahkan pelajari kembali semua materi tematik tema 7. Agenda untuk pembelajaran hari Rabu, tanggal 24 Februari, adalah ulangan harian tema 7. Jangan lupa persiapkan diri kalian ya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.